Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah. Kakak dan abang di sini di ibadah online sekolah minggu. Kakak mau menyapa adik-adik dulu. Apa kabar semuanya? Oke, pasti adik-adik semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya. Oke adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Kanela. Lalu ada Bang Erwin Sinaga, hai adik. Lalu ada pemusik kita Bang Abdi Sitompul. Serta yang berkhotbah adalah Amang Pendeta Benhart Pangaribuan. Hai Amang. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak ataupun abang mau mengajak adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan Happy Yaya dan Happy Yeye. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Pakai gerakan ya kak? Boleh bang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi
adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh adik kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami kembali pada Tuhan, Tuhan beri amat kami. Kita akan untuk mengikuti firman. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi untuk kita. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 20 September 2020 dengan temanya Kuasa Allah Nyata dalam Ciptaannya. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan Sang Raja Mulia dengan segenap hati kita. Kita sambut ibadah sekolah minggu kita dengan riang gembira. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 822, Sadarion. Adik-adik sekali lagi kita menyanyikan sambil bangkit berdiri. Sadarion, Sadarion, Jina dihoni, Tuhan debata, Rima hitam, malas di roha, Sadarion hari ini Tuhan, Rima hitam, malas di roha, Sadarion hari ini Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan, Rima hitam, malas di roha, Sadarion hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus kaulah yang berkata, bahwasanya kau serta kami selamanya. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Nah saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan melalui lagu Burung-Burung di Pohon. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Burung-burung di pohon puji Tuhan,
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-7, berbunyi demikian. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita melanjutkan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 118, Ku Ingin Seperti Yesus. Adik-adik, kita menyanyikan lagu yang kedua sambil bangkit berdiri. Ingin seperti Yesus yang rendah hatinya, lemah lembut dan manis, besarlah kasih-Nya. Tetapi sungguh sayang, ku jahat dan teman. Ya Tuhan, Ku hati yang suci dan benar. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk. Nah, sekarang kita lanjut memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir ke dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit,
Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya sambil bangkit berdiri. Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya suci di dalamnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Wah, masih kurang semangat nih. Abang ulang sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Luar biasa. Abang Arlen akan bertanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak Abang Arlen hari ini bertugas sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Nah, adik-adik, hari ini Abang Arlen bertugas sebagai postman. Ada yang tahu nggak apa arti postman? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya? Nah, Abang akan menjelaskan arti postman. Adik-adik, arti postman adalah orang yang menyampaikan pesan. Nah, tugas Abang Arlen hari ini akan menyampaikan warta sekolah minggu. Yuk adik-adik, duduk dan dengarkan
warta sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, warta sekolah minggu tanggal 20 September 2020. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Yuk adik-adik, kita perhatikan dan kita saksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Hatimu bagi firman
pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 14 sampai 20 September 2020. Nah, adik-adik, yuk kita menyanyikan bersama-sama lagu Selamat Ulang Tahun. Kita nyanyikan sebanyak 5 kali. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, padamu abangku, selamat ulang tahun. 3 kali lagi adik-adik kita nyanyikan. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu kakakku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Yang terakhir, selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur,
Adik-adik, jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link di bawah ini. Jangan lupa ya diisi presensi online-nya adik-adik agar nama-nama adik tercantum di presensi online. Adik-adik, kali ini kita ada berita duka cita. Segenap anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu turut berduka cita atas kepergian papanya Elia atau suami dari Inang Pendeta Silitonga dan Mama Kak Febri, guru sekolah minggu kelas Praktek Non Mandiri dan kelas 3. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan memberi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Adik-adik, setelah ibadah online, jangan lupa untuk mengikuti pengganti pengajar kelas secara online pada YouTube channel HKBP Rawamangun dan diikuti aktivitas kelas per horong serta kumpulkan dokumentasi baik berupa foto maupun video. Nanti bisa diupload ke Instagram kalian dan jangan lupa di tag ke Instagram sekolah minggu. Nanti akan ada hadiah. Jangan lupa dikirim ya adik-adik, ditunggu. Bahan ajar untuk tanggal 27 September 2020 diambil dari Nats Alkitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36 dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Adik-adik agar membaca terlebih dahulu. Demikianlah warta hari ini dan jaga kesehatan ya adik-adik. Bye-bye. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita. Sambil bernyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekali lagi yuk kita nyanyikan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita dalam minggu kita hari ini? Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada adik-adik sekalian dimanapun kita berada, terlebih yang mengikuti ibadah online saat ini. Kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan
yaitu Amam Pendeta Benhard Pangaribuan. Jadi saya Amam Pendeta Benhard Pangaribuan yang melayani ibadah kita saat ini di dalam ibadah gabungan di minggu kita tanggal 20 September tahun 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita saat ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah mengikutinya di dalam hatinya masing-masing, juga bersuara juga enggak apa-apa. Ayo kita bersama-sama membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Benar? Apakah Allah yang kita sembah itu luar biasa? Dari mana kita tahu dia luar biasa? Coba adik-adik di rumah sebutkan apa yang luar biasa daripada Allah kita itu. Mungkin dari banyak perkataan kita, Allah itu melakukan banyak perkara seperti pernah kita nyanyikan. Allah itu memberikan kesembuhan. Allah itu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Semua itu menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita, kuasa Allah bekerja dalam segala hal di kehidupan kita, juga kehidupan adik-adik yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kuasa Allah, sesuai dengan tema minggu kita saat ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Apa kuasa Allah dalam kehidupan adik-adik sekalian? Mari kita lihat. Sejauh mana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan Anda? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang tua kita. Dalam proses belajar kita secara online atau daring saat ini. Mari, untuk memahami kuasa Allah itu tidak mampu pikiran kita menelaah dengan keterbatasan kita manusia. Kita lihat kuasa Allah yang pertama, yaitu melalui penciptaannya. Kita adik-adik di rumah, coba lihat yang di kiri kanan kita. Ada apa aja? Dari yang ada di sekitar kita itu, siapa yang menjadikannya? Ada pohon di rumah? Ada bunga di halaman rumah? Ada tanaman yang lain? Ada kucing? Ada gugu? Siapa menciptakannya? Dan untuk apa Tuhan menciptakannya? Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan mempunyai tujuan, yaitu menyatakan kasih Allah melalui ciptaannya dan juga menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, tak kala Allah menjadikan bumi ini. Adik-adik, mana lebih dahulu? Allah menciptakan manusia atau Allah menciptakan manusia baru tanam-tanaman dan hewan-hewan, atau Allah menciptakan tanam-tanaman dan hewan-hewan dan yang lainnya baru menciptakan manusia? Yang mana duluan? Ayo. Manusia dulu baru tanaman dan hewan dan yang lainnya,
Atau yang lainnya dulu, tanaman, hewan, dan yang lainnya, baru manusia? Yang mana duluan? Ayo, kalau yang pertama dipilih, menciptakan manusia dulu, apa yang kita makan? Apa yang kita konsumsi? Gak ada toh? Pasti kita kelaparan. Aduh, mungkin adik-adik pernah merasakan rasa lapar. Tapi kenapa Tuhan menciptakan yang kedua? Tipe yang kedua tadi. Allah menciptakan segala sesuatu dulu, baru menciptakan manusia, meletakkan manusia di Taman Eden. Berarti di sini Allah memberikan perlindungan, Allah mencukupkan bekal, hingga saat ini juga di dalam kehidupan adik-adik, kasih Allah nyata di dalam perlindungan dan mencukupkan bekal adik-adik, mencukupkan bekal dari orang tua kita, di mana Tuhan memberkati pekerjaan. Ini gambaran kasih Allah. Apa yang terjadi saat ini adik-adik? Di negara kita, di sekitar kita, yang membuat kita takut? Virus corona. Kita lihat di sini, Allah memberikan kesembuhan, menyatakan kasih. Kasih Allah memberikan kesembuhan kepada siapapun. Nah, di sini kita lihat ada kuasa Allah yang memberikan penyembuhan kepada siapapun. Itu menunjukkan kasih Allah yang besar kepada adik-adik dan kepada kita, melingkupi kita, memberkati kita. Yang ketiga, kita lihat adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya Allah memberikan makanan, tapi apa? Yang lebih besar. Bahwa kasih Allah tidak hanya konsep saja, tetapi dia menghadirkan menjadi keselamatan bagi kehidupan kita. Ayo, siapa satu minggu ini berdosa? Siapa satu minggu ini melakukan pelanggaran? Siapa satu minggu ini yang melawan orang tuanya, papa mamanya di rumah, yang kencang suaranya, apa sih ma? Ayo, siapa? Adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan tidak boleh suaranya kencang-kencang kepada papa mamanya. Tidak boleh adik-adik melawan orang tua. Tapi tak kala kita jatuh dalam dosa, Allah memberikan pengampunan, keselamatan dalam Kristus Yesus. Inilah kasih Allah yang paling besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk melihat, memanggil adik-adik sekalian. Kalau memanggil apa dikatakan? Tak kala kita mengajak orang lain, apa yang keluar dari mulut kita adik-adik? Perkataan apa yang keluar untuk mengajak orang lain? Ayo, mari, kan gitu. Firman Tuhan saat ini mengatakan kepada adik-adik sekalian, marilah kita saling mengasihi. Pertama sekali adik-adik, amam pendeta, kakak-kakak, abang guru sekolah minggu, orang tua, papa mama dan adik-adik kita, abang-abang kita, semuanya orang yang percaya dalam Kristus Yesus dipanggil untuk menyatakan kasih dan untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena di dalam kehidupan orang percaya, orang yang telah menerima kasih daripada Kristus Yesus, dipanggil menyatakan kasih itu. Karena hidup kita tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Kita menerima kasih Allah yang tadi yang 3 kita lihat, dan kita mau menyatakan kasih Allah itu dalam hidup kita kepada saudara-saudara kita dengan saling memberi. Bagaimana kita menyatakan kasih untuk saling mengasihi? Pertama sekali, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kalau adik-adik sayang kepada abangnya, kalau adik-adik sayang kepada adiknya, kalau adik-adik sayang kepada papa mamanya,
Dan terakhir, kalau adik-adik sayang kepada dirinya, mari. Sudahkah cuci tangan kita tadi sebelum ibadah? Tidak benar kita mengatakan saya sayang kepada abang, saya sayang kepada kakak, saya sayang kepada mama. Tapi kita tidak menjaga kebersihan diri kita sehingga papa mama kita memeluk kita. Tangan kita yang kotor. Orang tua kita hati-hati. Terkontaminasi dari kekotoran tangan kita menjadi sakit. Mereka tidak bisa bekerja. Yang rugi siapa adik-adik? Kita. Saling mengasihi di sini di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi virus corona adalah bagaimana kita juga mau berkorban, jangan malas untuk cuci tangan. Saling mengasihi yang kedua kita lihat di dalam firman Tuhan mengajak kita, yaitu jangan lupa mendoakan. Kasih yang nyata sekali tak kala kita mampu mendoakan siapa saja. Ayo, siapa tadi pagi sebelum mulai ibadah, sebelum bangun dari tempat tidur dia lipat tangan berdoa, mendoakan papa mamanya, mendoakan kakak, abang, guru sekolah minggu, pengajar sekolah minggu, mendoakan pelayan multimedia kita. Tanpa mereka kita nggak bisa ketemu loh adik-adik. Apakah kita doakan atau cuman ya Tuhan berkati papa, mama, adik, abang, selesai. Lupa sama abang kakak yang melayani multimedia. Jangan lupa ya, kita harus doakan. Itu gambaran kita saling mengasihi. Dan lebih lagi dipanggil untuk saling mengasihi itu di dalam kehidupan kita. Kita diajak tidak hanya kepada orang yang kita kenal, kita berdoa. Tanda kita saling mengasihi. Musuh kita sekalipun harus kita doakan. Tanda kita saling mengasihi. Kedua, kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan karena kasih itu berasal dari Allah. Bersumber dari Allah. Kasih yang nyata, kasih yang benar-benar itu dari Allah. Berasal dari Allah. Tentu kasih yang berasal dari Allah tidak pernah mengharapkan balasan, tidak pernah mengharapkan pujian. Coba adik-adik, dengan demikian besarnya kasih Allah, mau memberi anaknya yang tunggal untuk keselamatan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan sebagai balasannya? Tidak ada yang bisa kita buat untuk membalasnya. Kasih yang murni, yang benar-benar berasal daripada Allah, tidak akan pernah mengharapkan balas jasa. Mari adik-adik, itu makanya masih ingat gak apa yang dikatakan? Yang sering, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan mengetahui. Tak kala kita mengasihi orang lain, jangan harapkan, wah dia itu gak tahu, lupa kacang akan kulitnya. Saya sudah nolong tapi ngomongnya pedes. Ingat, upah orang percaya lebih besar di sorga daripada di dunia. Mari adik-adik, bahwa kasih yang sejati, yang berasal daripada Allah, tidak pernah mengharapkan balas. Ketiga, di dalam firman Tuhan mengajak kita untuk melihat lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Allah. Bahwa kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang murni itu lahir dari Allah, hadir daripada Allah,
tak kala di dalam kehidupan kita benar-benar hidup bersekutu dengan Tuhan, orang tidak akan mampu melakukan kasih yang sejati, kasih yang murni, kala dia di luar persekutuan pergaulan dengan Tuhan. Gak mungkin. Karena apa? Karena keinginan dagingnya lebih besar menguasai dia. Tapi tak kala kita hidup di dalam pergaulan karib dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti secara otomatis hidup kita akan mampu saling mengasihi dengan kemurnian yang daripada Allah. Karena melalui persekutuan itu melahirkan kita menjadi manusia-manusia, orang-orang yang hidup dalam kasih. Keempat, kita lihat dalam firman Tuhan di ayat 8. Ini hati-hati. Adik-adik kenal Tuhan? Apakah kita mengenal siapa Allah? Ayo. Kalau kita katakan mengenal Tuhan, mengenal siapa Allah, tidak melakukan kasih, dia pembohong. Tapi tak kala kita mengenal Tuhan, harus menyatakan kasih. Karena itu dikatakan dalam ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi adik-adik, pengenalan akan Allah itu tidak hanya cukup dengan baca kitab suci. Pengenalan akan Allah itu tidak cukup hanya dengan menyanyi bagi Tuhan. Tidak. Tapi apa? Bahwa pengenalan akan Allah itu harus kita nyatakan dalam hidup kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Oleh karena itu adik-adik, dalam minggu kita saat ini ingin melihat kuasa Allah yang nyata itu di dalam Kristus Yesus. Yesus menjadi penyataan kehadiran Allah dalam menyatakan kasih-Nya, dalam menyatakan kuasa Allah melalui kematiannya di kayu salib. Coba, masih ingat apa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib? Apa perkataan Tuhan Yesus di kayu salib tak kala orang banyak melakukan yang tidak baik baginya? Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa enggak tahu melempar orang? Masa enggak tahu meludah? Masa enggak tahu membuat kawat duri kepada Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus mengampuni, menggambarkan kasih Allah yang paling besar. Inilah teladan yang mau kita ikuti adik-adik untuk di rumah kita. Teladan kita ada dalam Kristus Yesus. Ikuti setiap hari. Mari kita berjanji mengikuti setiap hari apa-apa saja yang telah Tuhan Yesus lakukan sebagai penyataan kasih kita. Kita telah menerima kasih daripada Kristus Yesus. Sudah selayaknya kita juga untuk saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi di tengah-tengah pandemi virus corona ini dengan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, dan juga menyatakan kasih kepada orang tua, meringankan beban orang tua. Berat loh pikiran orang tua memikirkan kehidupan saat ini. Berat tantangan orang tua kita untuk menyekolahkan kita secara daring saat ini. Mari, apa yang bisa kita bantu? Buat papa mamamu bersuka cita. Dengan apa? Dengan pujian, dengan doa, dengan perilaku dan perkataanmu. Mari kita saling mengasihi di dalam hidup kita. Karena Allah telah menyatakan kuasa-Nya melalui kasih-Nya di dalam Kristus Yesus.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang melingkupi kami dan memberkati kami, melayakkan kami beribadah pada minggu ini bersama adik-adik kami sekolah minggu dan pra-remaja dalam ibadah gabungan saat ini. Engkau menyapa kami untuk makin mengenal kuasa Allah yang nyata melalui kasih Allah di dalam Kristus Yesus, melalui kasih Allah di dalam pemeliharaan kehidupan kami, dan memanggil kami untuk melakukan kasih itu kepada setiap orang, terlebih kepada papa mama, abang adik, kepada kakak abang guru sekolah minggu, kepada teman persekutuan kami, lingkupi kami Tuhan. Karena itu kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, Engkau Tuhan yang menjauhkan daripada penyakit. Lingkupi adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja, Engkaulah yang memberikan pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan, agar mampu semakin menyatakan kasih daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa kepada para pelayan saat ini yang melayani di tengah-tengah gerejamu, Sintua, pendeta, kakak abang guru sekolah minggu dan multimedia, dan banyak lagi yang bekerja di tengah-tengah gerejamu ini. Berkati seluruh para pelayanmu, agar dapat lebih melayani lagi untuk kami anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, sehingga kami dibangunkan kerohanian kami. Karena kami tahu, tak kala kami bersekutu dengan Engkau, tak kala kami ada di dalam Engkau, maka kami dapat melakukan kasih. Berdiamlah Tuhan dalam hidup kami. Berkati keluarga pendeta Silitonga, Engkau Tuhan yang menyertai inam pendeta Boru Silitonga di dalam duka mereka, dan juga beberapa jemaat-Mu yang berduka karena kematian. Engkaulah yang menghiburkan, Engkaulah yang memberikan kekuatan. Juga Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jamah dan pulihkan Tuhan. Berikan kesembuhan. Setiap obat yang mereka konsumsi, Engkau Tuhan yang memberkatinya menjadi kesembuhan. Berkati pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, hikmat daripada Tuhan, terlebih dalam menghadapi pandemi virus corona. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan benar-benar menjadi solusi yang baik. Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah kami. Engkaulah yang mengkuduskannya dan menyempurnakannya, sehingga menjadi pujian dan syukur bagi nama Tuhan yang Maha Kudus, dan sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Berkati kami Tuhan, layakkan kami memuji Engkau hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa menyerahkannya ke orang tua, dan orang tua kalian nanti akan menyerahkan ke gereja melalui yang pertama bisa transfer ke rekening Bank Mandiri nih yang tertera di layar adik-adik. Lalu yang kedua bisa scan barcode nih yang ada di bawah abang nih, kelihatan kan? Nah itu scan barcode bisa melalui GoPay, lewat GrabPay atau OVO, Link, Dana, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut memuji Tuhan
dari PKJ nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Nah, adik-adik kita sambil bangkit berdiri nyanyikan kedua. Dalam laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja, kita telah mengikuti ibadah kebaktian minggu secara online. Oleh karena itu kami seluruh para pelayan di sini mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.